Sokrates itu lahir pada tahun 470 sebelum Masehi di Athena. Beliau itu adalah seorang filsuf yang luar biasa, yang dimana beliau itu terkenal dengan metode filosofisnya. Namun Sokrates ini sebagai mbahnya filosof, beliau itu mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap peradaban pada zamannya, gitu kan? Terlebih dalam pemikiran dan budaya di Yunani kuno pada waktu itu. Sokrates itu adalah gurunya para filosof, mbahnya para filsuf, itu kan. Tetapi semasa hidupnya Sokrates, beliau tidak menulis karyanya sendiri, tapi pemikiran-pemikiran Sokrates itu diadopsi oleh murid-muridnya, melalui murid-muridnya, terutama Plato. Plato itu adalah murid daripada Sokrates, seorang filsuf. Nah, Sokrates ini adalah seseorang filsuf yang sangat terkenal karena metode filosofisnya yang keren, yang unik, gitu kan? Sehingga orang-orang mengikuti jejak laku lampahnya Sokrates. Jadi Sokrates ini mempunyai metode filosofis yang unik untuk mengubah perspektif orang lain ketika perspektif itu berseberangan dengan logika, artinya tidak logis. Maka Sokrates itu selalu menjadikan orang tersebut menemui kebenaran yang sejati dengan pertanyaan dan jawaban yang dia ungkapkan. Ketika dia mau menasihati orang, maka dia melalui ide-ide, melalui keyakinannya dengan pertanyaan dan jawabannya untuk membimbing seseorang tersebut menemukan kebenaran yang sejati. Itu adalah Sokrates. Luar biasa. Jadi untuk membimbing seseorang itu dengan lewat pertanyaan yang jebakan, gitu kan, untuk membimbing seseorang untuk menemukan ide-ide dan keyakinan mereka secara mendalam. Itu seorang Sokrates. Nah, Sokrates pernah berkata, "Unexamined life is not worth living." Hidup yang tidak diuji itu hidup yang gak ada harganya. Itu kan? Hidup yang tidak ada ujian dalam hidupnya, artinya orang tersebut selalu berada di dalam zona nyaman, maka itu orang tidak akan berharga. Tidak ada harganya hidup seperti itu. Gitu kan? Nah, dalam menghadapi suatu persoalan dalam hidup, artinya banyak ujian yang kita hadapi, maka orang yang banyak ilmunya seperti Sokrates, beliau mampu menghadapinya dengan baik. Umpamanya kalau ada masalah, umpamanya masalah A, maka Sokrates, seorang filsuf itu mampu menganalisis masalah ini dengan berbagai problem solvingnya seperti apa. Kalau misalkan masalah ini diselesaikan dengan solusi ini, kelebihannya ini, kekurangannya ini, nanti endingnya akan seperti ini. Kalau orang pintar seperti itu, ini bedanya orang pintar dengan orang bodoh. Kalau orang bodoh, kalau ada masalah satu, masalah dua, penyelesaiannya tidak banyak karena ilmunya kurang. Penyelesaiannya hanya itu saja. Masalah ini pakai penyelesaian yang ini. Masalah ini, semua masalah penyelesaiannya hanya satu, solusinya hanya satu. Tapi kalau orang pintar, berbagai masalah yang dihadapi, kalau misalkan masalahnya ini, solusinya ini. Kalau masalahnya ini, solusinya ini. Gitu kan? Karena dia mampu menganalisis, kalau misalkan masalah ini diselesaikan dengan solusi yang ini, kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini, nanti endingnya, konklusi natijahnya akan seperti ini. Kalau orang pintar beda. Jadi banyak ilmunya. Makanya kita kalau misalkan banyak alat, banyak pengetahuan, maka kita mampu menghadapi kehidupan ini dengan baik-baik saja.